19A NIM 19050874 Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan berusaha memaparkan tentang hasil rancang bangun skripsi saya yang berjudul Rancang bangun wafer berbasis Internet of Things untuk optimalisasi serapan energi matahari pada panel surya, yang judul ini didampingi oleh Bapak Dr. Subu Isnur Haryudo STMT, dan penguji satu saya Ibu Dr. Nurhayati STMT, dan penguji dua saya Bapak Profesor Dr. Bambang Supriyanto MT. Nah, jadi berikut adalah trailer dari instalasi panel surya menggunakan dua buah bagian, yang dimana yang sebelah untuk sebagai bagian tanpa pembersih dan yang satu lagi sebagai tanpa pembersih agar menjadi perbandingan tegangan nantinya. Di sini terdapat SCC atau Solar Charge Control yang berfungsi sebagai mengkontrol masukan baterai agar ketika panel surya mengecas menuju baterai, jika baterai tersebut mengalami pemenuhan daya atau isi, maka secara otomatis SCC atau Solar Charge Control ini akan memutus atau mengurangi masukan agar dapat mengawetkan atau memperpanjang umur baterai tersebut. Di sini ada 3 channel, yaitu sebagai masukan panel surya, lalu ada juga sebagai masukan baterai, dan ada juga sebagai masukan beban 5 volt atau bisa dipakai untuk ngecas bohlam biasa. Lalu di bawah kita terdapat inverter kami menggunakan inverter 1000 watt, 500 watt, yang dimana ada masukan plus minus sebagai input dari inverter yang akan dirubah menjadi output AC, ada fase dan netral. Fungsi dari inverter tersebut untuk mengubah arus dari DC menjadi AC 220 volt sebagai listrik rumah tangga dan lain-lain. Lalu di bawah lagi ada baterai sebagai penyimpanan energi listrik dari panel surya tersebut. Lalu ada MCB sebagai pemutus arus jika terjadi short circuit. Lalu ada juga solokan beban sebagai beban yang dipakai dan juga memasukkan CT dari PZTM itu sendiri. Terima kasih. Panel surya yang saya pakai terdapat 2 buah, yaitu masing-masing memiliki kapasitas spesifikasi 20 W. Lalu untuk komponen mikrokontrol dan sensor yang saya pakai menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroller, yang dimana ESP32 tersebut dapat menerima Wi-Fi maupun Bluetooth. Wi-Fi yang saya pakai di sini menggunakan HP dari hotspot HP saya, lalu diterima oleh ESP32 tersebut sebagai IoT nantinya. Untuk PZM ini sendiri berfungsi sebagai monitoring tegangan AC beban, yang dimana dapat monitoring tegangan, daya, dan arus. Lalu di sini juga terdapat voltmeter 2 buah, yang dimana masing-masing sebagai pengecek tegangan dari panel 1 dan panel 2. Untuk PZM 004T tersebut terdapat 2 buah kubu lampu, yang dimana kubu depan tersebut sebagai masukan dari DC, yang dimana tandanya sudah terkoneksi dan masuk 5 volt dari SP. Dan yang kedua terdapat lampu sendirian dari listrik AC, masukan dari stop kontak beban yang akan dites bebannya. Lalu di sini saya menggunakan servo sebagai penggerak pembersih panel surya, menggunakan servo berjenis SG90, yang dimana servo tersebut sudah dimodifikasi menjadi 360 derajat karena servo pada umumnya 180 derajat, namun dapat menggunakan coding yang sama dengan 180 derajat. Lalu pada coding yang saya pakai menggunakan library dari ESP32 Servo, PZM 004T V30, Wi-Fi.H, Wi-Fi Client Secure, Wireless H, Universal Telecom Board, Arduino JSON. Pada Wi-Fi tersebut saya menggunakan hotspot dari HP yang menggunakan nama refresh dengan password apaan coba,
Lalu pada token ini saya mengambil pada bot father yang dimana membuat bot Telegram melalui bot father tersebut. Untuk PZTM saya menaruh pada pin 16 dan 17 yang dimana tersebut RX2 dan DX2 yang ditaruh secara bersilang. Untuk pada bagian servo saya menggunakan delay 20 dikarenakan menyesuaikan pada panjang dari panel surya tersebut, karena jika melebihi dari angka 20 maka wiper tersebut akan melebihi jalannya dari panel tersebut. Coding yang saya pakai dari servo ini menggunakan dari example libraries pada servo ESP32. Namun pada codingan pada library servo ESP32 tersebut mengalami error update yang dimana tidak mensupport ESP32 lagi. Akhirnya harus mengubah library menjadi ESP32 servo. Untuk codingan PZM 004T saya menggunakan dari example PZM servo ESP32 dari ini, lalu example dan mengambil pada PZTM hard serial, lalu tinggal menyesuaikan isi-isi tersebut. Untuk Telegram sendiri saya menggunakan urutan seperti berikut, yang dimana ketika kita mengetik start akan muncul beberapa choice seperti beban AC, off servo, dan on servo. Jika kita memilih beban AC maka akan langsung keluar monitoring yang dimana hasil dari tegangan, arus, dan daya pada beban yang mau dicek. Untuk on servo akan berputar sekali naik turun, lalu harus segera ditekan off karena jika tidak akan berputar seterusnya. Untuk membuat servo bergerak 2 pp atau 3 pp maka kita harus menekan 3 kali on dan 1 kali off. Berikut adalah contoh cara kerja coding pada Telegram. Coding ini sudah saya upload, jadi langsung kita buka Telegram saja. Untuk memulainya kita dapat mengeklik langsung pada start ini, atau kita juga bisa mengetiknya sendiri. Garis miring start, enter, lalu akan muncul seperti ini, yaitu monitoring dan controlling pembersih panel surya. Selamat datang Xiaoqi. Nama-nama tersebut dapat dirubah sesuai yang kita inginkan. Lalu jika kita ingin mengecek beban AC, kita harus menghidupkan kabel AC pada PZTM. Ini udah hidup, lalu kita langsung mengeceknya saja. Saya lanjutkan lagi karena tadi belum terpasang kabel 5 volt dan GND pada PZTM. Saya ulangi lagi. Untuk memulainya kita dapat mengetik tombol start atau mengeklik langsung pada historinya. Lalu akan muncul pilihan seperti ini. Kita dapat menekan pada beban AC jika ingin melihat beban pada AC, yang dimana pada saat ini beban AC saya tidak memberikan beban apapun, dan hasilnya tegangan 211,5, arus 0,03 dan daya 0 watt karena tidak memakai beban. Dan sekarang saya akan mencoba menggunakan beban pada charger laptop
yang dimana baterai laptop tersebut hanya berkurang sedikit. Saya coba cek kembali. Nah, terlihat ampere tersebut bertambah dan daya atau beban juga bertambah menjadi 41,50. Semakin banyaknya beban maka semakin tinggi juga daya dan arus pada hasil yang dilihatkan monitoring. Dan sekarang kita akan mencoba mengetes pada servo cara berputarnya. Untuk servo tersebut kita harus menekan on terlebih dahulu lalu menekan off agar data yang dibaca langsung diterima tanpa adanya delay. Jika kita ingin melakukan perputaran servo 1 pp, maka kita bisa menekan on sebanyak 1 kali dan off 1 kali. Nah, terlihat dia sedang menuju ke atas lalu menuju ke bawah dan berhenti. Jika kita ingin melakukan 2 kali pp, maka kita bisa menekan on 2 kali dan off 1 kali. Dia naik lalu turun lalu naik kembali lalu turun lagi dan berhenti. Jika kita ingin 3 kali, maka kita tinggal menekan on sebanyak 3 kali dan off 1 kali. Dan seterusnya seperti itu cara bekerjanya. Nah, seperti itu. Jadi cuman begitu saja cara kerjanya. Untuk sistem kendali dapat dikendali dari jarak jauh karena ini menggunakan sistem IoT buat Telegram yang dimana tidak ada batasan jarak. Dan untuk device yang dapat memakainya juga bisa lebih dari 1, bisa dari berbagai laptop maupun HP selama memiliki akunnya. Untuk video simulasi pada panel surya dapat dilihat pada berikut ini. Terima kasih.